Halo guys, jadi di sini kita sedang bersama pemilik F9. Tapi sebelum itu kita di sini akan berbincang-bincang terlebih dahulu. Dan kenalin, nama aku Yasir Arafat yang akan memandu acara ini bersama dengan kawan saya Raja Ibadah Syakur. Oke, nah tapi sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu nih sama manajer dari F9 ini ya. Nah, boleh Bang silakan kenalin siapa namanya? Muhammad Rahmat. Bang Muhammad Rahmat. Nah, kita sedang bersama Bang Muhammad Rahmat. Biasanya Bang Muhammad Rahmat ini dipanggil siapa nih, Bang? Kalau abang biasa panggilan abang Rahmat aja. Rahmat aja. Oke. Nah, kalau ini Raja ya. Ya, Raja. Kalau udah aku nggak bisa salah lagi. Benar. Kalau aku bisa dipanggil Yasir aja ya, teman-teman. Nah, nih Bang, kan kita akan bahas nih tanya-tanya sedikit terkait dengan F9 ini. Oke. Nah, tapi sebelum kita tanya-tanya tentang F9 ini, kami penasaran nih Bang dengan latar belakang Abang nih. Abang sebenarnya sebelumnya berasal dari mana? Atau memang putra asli Aceh atau berasal dari luar Aceh nih Bang? Kalau aku asli sebenarnya Jakarta. KTP Jakarta. Jakarta. Cuman orang tua keduanya orang Minang. Ya, kuliah di Aceh, di Lok Sumawe, tepatnya di Unima. Tepatnya di Unimal. Oke, nah guys, jadi Bang Rahmat ini rupanya anak luar Aceh aja ya. Yeah. Nah, berarti anak luar Aceh datang ke Aceh untuk tujuan kuliah dan akhirnya bisa menjadi manajer di F9 ini. Nah, gacor nih guys. Jadi walaupun anak luar Aceh juga bisa menjadi pengusaha di sini ya, merintis suatu usaha dan sesukses ini ya gitu ya. Nah, tapi Bang, kan ini dari luar Aceh dan membuka suatu usaha dan juga sekarang lumayan besar aja ya untuk dikenal di Kota Lok Sumawe ini. Satu-satunya lagi nih. Nah, sebenarnya apa sih yang Abang pikirin pertama kali kok bisa gitu merintis usaha kayak gini F9 ini yang bahkan orang-orang lain itu di Lok Sumawe belum berani aja untuk buka usaha kayak gini. Sebenarnya kalau kita cerita case-nya, Lok Sumawe ini pendapatan per kapita tinggi sebenarnya. Iya. Tapi kenapa tidak terasa tinggi? Karena orang nggak tahu mau buang uangnya di mana di Lok Sumawe. Harus ke Medan. Ya. Atau misalnya selain ke Medan, ke Malaysia. Ya, keluar negeri ya. Keluar negeri. Sesimpel ini aja, kita bisa lihat McD ada di sini, KFC ada di sini. Marketing dia kan marketing nasional. Pasti orang Lok Sumawe itu udah sanggup, udah mampu. Dan menurut aku pribadi, peluang di Lok Sumawe ini besar. Bisnis apa aja tuh bisa laku di Lok Sumawe. Tergantung kita nge-create-nya tuh kayak gimana. Nah, kebetulan ada salah satu mentor abang juga, namanya Bang Rahmat Behaki. Kami discuss mengenai tentang potensi apa nih usaha di Lok Sumawe. Kebetulan mini soccer belum ada. Padahal FOMO-nya itu bukan cuma di Jawa, di Banda Aceh, bahkan ada 10 lapangan udah ada. Berarti memang khusus di Lok Sumawe ini Bang ya. Betul. Akhirnya kami buat mini soccer di Lok Sumawe dan alhamdulillah sejauh ini berjalan lancar. Lancar, oke. Nah, berarti dari sekedar ketemu partner dulu, discuss terlebih dahulu dan melihat potensi-potensi yang ada, akhirnya membangun usaha mini soccer ini. Nah, tapi Bang kan kalau kita lihat dari F9 ini yang sekarang udah sangat dikenal nih sama masyarakat, terutama generasi muda nih Bang. Nah, dan kalau kami lihat logo F9 gimana ya aja logo F9? Nah, kalau dibilang, kalau dari aku ya kelihatannya elegan banget sih. Parah. Nah, F dan juga 9 ya, 9 gitu ya. Jadi kepo ya. Kepo. Sebenarnya kok bisa nih F9? Dari mana nih kok bisa dan namanya jadi F9 gitu? Bener. Dari filosofi pertama kok bisa terbentuk F9. Padahal kan banyak nih nama-nama lain. Mungkin bisa The Breeze ataupun FE mungkin ya, ataupun F7 sebenarnya gitu. 9 kalau dibilang kan 6. 6 Illuminati enggak. Enggak. Sebenarnya kalau untuk filosofi F9 itu memang ada filosofi pribadi. Filosofi pribadi dari partner, dari mentor, dari bang mentor juga. Yang kami join lah untuk bisnis ini. 9 ini sebenarnya kan banyak pemain bola ini kan angkanya 9. Pemain-pemain terbaik lah. Kalau di Real Madrid ada Benzema, kalau misalnya di MU itu ada Rashford. Pemain baik lah, apalagi MU kan. Lagi MU. Tapi akhir-akhirnya MU sering kalah loh Bang. Baru aja menang. Baru ganti pelatih. Cuman memang untuk menentukan logo, warna dan nama itu sebenarnya hal yang sangat krusial yang orang semua nggak tahu. Yang semua orang tuh nggak paham.
Karena sesingkat kalau misalnya kita mikir nama langsung kita connect, itu berarti udah berhasil kita beri nama ya. Makanya Fast9 ini walaupun terkesannya terlalu olahraga, cuman kami buat sederhana sehingga tidak terlalu olahraga. Makanya kami buat F9. Gitu. Jadi diusahakan yaitu seminimal mungkin. Betul. Ini bisa klop lah ya untuk walaupun sepak bola dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi kan kalau kita bahas terkait dengan logo yang udah cukup elegan ya, tapi kan nggak mungkin tuh nggak ada filosofinya, dan filosofinya juga cukup bagus nih ternyata filosofinya. Nah, tapi setelah itu Bang, ada nggak kira-kira jargon khusus nih dari F9 ini sendiri? Oh, tentu ada. Kami punya tagline namanya Soccer Revolution. Soccer Revolution, di mana tagline ini kami mengajak para soccer untuk berevolusi. Untuk berevolusi dari main bola yang biasa aja, kami ajak ayo ke jenjang profesional bareng-bareng untuk anak-anak. Dan kami juga bukan cuma jual keringat, kami juga jual konten. Makanya di sini ada fotografer nih, ada fotografer. Kalau tagline fotografer kan, pokoknya fotografer siap nangkep momennya. Nah, itu. Yang kedua, kami healthy school. Kami mau misalnya mau ngedelivery sehat itu bisa keren. Sehat itu keren. Sehat itu nggak mahal, sehat itu keren. Jadi makanya ayo bareng-bareng anak-anak muda. Makanya sebenarnya untuk mini soccer ini khusus untuk anak muda sebenarnya. Anak muda yang sibuk sama aktivitasnya tapi bisa ngeluangin waktu untuk tetap olahraga, untuk tetap dia sehat. Makanya kami buat healthy school. Sehat itu keren. Gitu. Kece kali ini ya untuk jargonnya sehat itu keren. Yang dimana Soccer Evolution. Soccer Revolution Betul lagi. benar. Kalau yang pertama nih, Soccer Evolution berarti nggak cuma sekedar main bola. Kita nih olahraga dan bergaya juga. Asik. Masa main mini soccer nggak pakai fotografer kan? Asli bener-bener rugi lah kan, rugi momen ya kan. Nah tapi kan jargonnya itu kan untuk sehat itu juga keren. Dimana kalau kita lihat generasi sekarang tuh terutama anak-anak mudanya lah aja kan, dimana kalau mereka tuh sering lupa akan pentingnya kesehatan. Kadang kalaupun nggak ada kerja dan nggak ada, misal kayak kita nggak ada kuliah tuh paling ya pulang tidur di rumah, scroll TikTok, sosial media lain sebagainya. Tapi dengan munculnya mini soccer ini dengan jargon yang cukup menarik, itu akan membuat remaja nih terutama anak-anak muda ini juga semakin bergairah. Oh bener, aku dan kita semua harus berolahraga karena olahraga itu juga keren loh, nggak kayak dipandang oleh orang-orang lain gitu ya. Nah bener banget nih Bang. Terus Bang nih kan, setelah membangun usaha kayak gini dan segala macam yang tentunya itu butuh effort yang lebih. Nah pertama kali membangun ini tuh dari kapan nih Bang? Berarti kita itu ngebangun dari bulan, kalau nggak salah, Juli berarti Bang. Juli. Kita ngebangun dari bulan Juli dan kita soft opening tuh di tanggal 25 bulan September. Bulan 25 Oktober. Dan insya Allah grand opening kita Desember ini berbarengan sama kafe kita. Gitu. Berarti di sini nggak cuman bola, tapi ada kafenya. Ada kafenya juga. Memang kafenya ini khusus untuk anak muda. Khusus untuk anak muda. Khusus anak muda untuk bertukar pikiran, kita bahas bisnis, bahas usaha untuk biar Losmawe tetap tingkat ekonominya. Oke. Nah, sebenarnya tujuan dibangunnya usaha F9 Mini Soccer nih apa sih Bang? Tujuannya selain untuk saya kaya. Enggak. Bener sih. Enggak salah. Tetap tujuannya pastikan kita pengen nih. Aku rasa Aceh udah terlalu banyak ngasih aku. Aku mungkin tepat tahun ini udah 7 tahun aku di Aceh. Aceh terlalu banyak ngasih pesan dan kesan untuk aku. Kenapa? Aman, bentar, iPad-nya mati nih. Lanjut Bang. Dan aku rasa Aceh terlalu banyak ngasih pesan dan kesan untuk aku, sehingga aku pas diskusi sama mentorku Bang Eki, Bang, kayaknya udah nggak saatnya lagi kita bahas keluh kesah. Kayaknya udah saatnya lagi kita bahas program. Ini Losmawe mau diapain? Ini Losmawe mau kemana? Ini Aceh mau gimana? Akhirnya kita coba ambil peran, cuman perannya bisanya sekarang kayak gini dulu. Buat mini soccer dulu, buka lapangan pekerjaan dulu. Pelan-pelan insya Allah mungkin kedepannya entah buka cabang dan lain hal. Tapi tujuan utama untuk ngebangun mini soccer ini tidak lain dan tidak bukan
untuk membuka lapangan pekerjaan dan membeli awareness kepada anak muda bahwasanya anak muda tuh bisa buka usaha. Oke. Gitu. Berarti udah lumayan lama lah ya di Aceh ya, dan 7 tahun kan cukup berkesan juga mungkin ya Aceh ini menurut Bang Rahman ya, seberkesan itu sehingga membuka usaha lapangan kerja untuk anak-anak muda Aceh dan untuk membuat anak-anak muda Aceh Betul. ini semakin sehat gitu ya. Karena untuk tim kami nggak nyebut karyawan, kami nyebut tim. Oke. Karena kami pengen di sini berkembang semua. Itu semuanya tim kami di bawah umur 25. Semuanya kami di bawah umur 25. Memang dari F9 itu kita buat kaderisasi, mereka jadi berkembang. Mereka nggak cuman sekedar itu aja. Di sini nggak ada satupun pekerjaan yang kami remehkan, itu nggak ada. Semua berhak untuk kita hargai. Kalau yang udah kawin gimana nih Bang? Tapi umurnya belum 25. Gimana nih? Mungkin ada yang udah kawin gitu kan, tertarik dia kan. Silakan, nggak apa-apa. Maksudnya kan ya jangan jadi pernikahan itu batasan untuk kita berkembang lah ya kan. Betul. Asalkan kerjanya tetap profesional ya. Apa sih yang enggak gitu. Nah, berarti Ja dan teman-teman, nah walaupun udah kawin tapi umurnya belum 25 juga mau berkembang, mau berusaha dan bekerja, tanggung jawab dan sebagainya itu juga diperbolehkan ya untuk ke sini. Apalagi dari F9 ini cukup menarik ya, dari jargon dan segala macamnya. Nah, kemudian Bang, tentunya kalau kita bangun usaha ini dan segala macam yang udah Abang bangun selama ini bersama partner Abang Bang Iki tersebut, tentunya ada tantangan-tantangan pasti di dalam itu. Betul. Nah, tantangan yang Abang hadapin selama bangun usaha ini gimana tuh Bang? Sebenarnya tantangannya itu paling penting itu adalah SOP. Oke. Saya punya prinsip yang diajarin mentor saya lagi tadi Bang Eki. Mau bisnis gimana pun, mau kita punya investor sebanyak apapun, tapi kalau kita tidak menjalankan SOP dalam bisnis, itu hancur. Oke. Makanya yang paling selalu saya kontrol selain manajemen tentang keuangan itu kan termasuk dalam SOP. Iya, SOP-nya. Bagaimana cara kita bisa nge-treat customer itu sebaik mungkin. Jangan sampai ada yang tersinggung. Karena ketika mini soccer kan yang kita jasa ini kan jasa pelayanan. Jangan sampai kena komplain di jasa pelayanan. Jadi memang kalau tantangan itu baik dari pelayanan, SOP, paling satu hal lagi bentrok jadwal. Bentrok jadwal itu bisa diatasin. Tapi sebelum opening, tantangannya itu adalah cara kita meyakinkan. Meyakini pelanggan gitu ya. Yes, cara kita meyakinkan, habis itu cara kita konsepin strategi marketing kita per bulan, triwulan, 6 bulan, setahun, berapa tahun ke depan, itu harus selalu. Kita selalu punya rencana. Kenapa kayak gitu? Ya pastikan nggak semuanya dalam 1 tahun 12 bulan ini pendapatnya tinggi terus. Pasti ada bulan-bulan di mana low. Dan itu kita cari solusi bareng-bareng. Itulah makanya ada tim marketing juga di sini. Gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, untuk dari tim-tim Abang nih yang di sini itu kira-kira berapa orang Bang? Berarti total tim kami itu sekitar 10 sampai 15 orang. 10 sampai 15 orang, dan itu semua di bawah umur 25. Di bawah umur 25. Di bawah umur 25. Tapi Bang kan kalau di bawah umur 25 itu kan masih kuliah lah ya rata-rata ya Bang. Masih betul. Ya 80% masih kuliah termasuk saya. Waduh. 80% masih kuliah termasuk saya. Saya masih kuliah. Udah ketebak kan semesternya berapa. Tapi walaupun masih kuliah dan semester berapa kita nggak perlu tahu juga ya, tapi udah berhasil bangun usaha kayak gini udah wow kali sih. Wow kali. Jarang anak-anak muda di luar sana bisa kayak gini gitu loh. Nah, kembali lagi Bang, tapi kan didominasi dengan anak-anak kuliah. Tentunya kalau anak-anak kuliah tuh ada jadwal tugas dan lain sebagainya, sehingga pikiran mereka tuh terpecah belah, dan bahkan mungkin ada proses penelitian dari kampus untuk membagi jadwal itu, ataupun ketika mereka bentrok itu apa yang Abang selaku manajernya untuk memberikan solusi kepada mereka tuh gimana tuh Bang? Kalau itu memang kita SOP kita ketat dan kita terapin, alhamdulillah selama ini nggak ada bentrok. Karena kami minta KRS-nya, mereka masuk jam berapa kami sesuaikan. Itu kami sendiri. Karena kenapa? Banyak perusahaan tuh selalu komen Gen Z bla bla bla, Gen Z enggak. Bener. Gen Z itu keren. Anak Gen Z ini keren. Mereka cuma butuh dikasih kesempatan. Mereka butuh dihargai, mereka butuh diapresiasi. Makanya di sini saya memberi ruang untuk semua Gen Z, terkhususnya Lok Sumawe, untuk ayo bangun bisnis bareng-bareng. Jadi di sini kalau menurutku untuk umur 25 ke bawah nggak ada yang sulit. Dan apinya tuh hidup terus.
apinya nyala terus di sini. Berarti tergantung orang yang ininya juga lah, yang semangatinnya gitu lah. Walaupun Gen Z sekarang dicap kayak generasi strawberry, lemah, kadang sulit untuk bekerja, bahkan kalau kerja tuh malas-malasan, asik main game, sosial media dan sebagainya. Tapi di F9 ini dipekerjakan Gen Z sekarang ini. Jangan dipekerjakan, diberi kesempatan. Diberi kesempatan, Bukan dipekerjakan, diberi kesempatan. Benar banget, diberi kesempatan untuk bisa berkembang bersama gitu ya. Oke, mantap sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kali ini. Bang Rahmat. Nah, sejauh ini sepanjang ini kita cerita, mungkin ini penghujung dari cerita kita nih. Oke. Semoga kita bakal ketemu lagi Bang Rahmat, Men. Yasir. Mungkin sekian dari kita ya. Ya, tapi sebelum itu aja, sebelum kita closing untuk pembahasan kita hari ini, Oke. ada nggak Bang kata-kata yang mau disampaikan untuk anak-anak muda Aceh ataupun untuk mini soccer ke depannya? Oh iya, benar. Kalau untuk anak muda Aceh, kalau dia menetap di Aceh, ayo bangun perubahan, ayo bangun bareng-bareng buat Aceh maju. Oke. Nggak peduli sukunya apa, nggak peduli darahnya apa, agamanya apa, selagi dia menetap di Aceh, ayo bareng-bareng buat Aceh itu bertumbuh. Oke. Untuk mini soccer ya doain aja banyak buka cabang. Amin. Itu aja. Oke, terakhir nih Bang, berarti untuk jadwal bisa main di sini dari jam berapa sampai jam berapa nih Bang? Kami ready dari jam 7 pagi sampai jam 2 malam. Jam 7 pagi sampai jam 2 malam. Nah guys, jadi F9 ini dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 2 malam. Nah, tunggu apa lagi buat kalian segera booking di F9 ini untuk hidup kalian supaya lebih sehat, remaja, anak muda, segera di sini karena sehat itu keren, olahraga itu keren. Sekian dari kami untuk pembahasan kita kali ini. Tunggu kami selanjutnya di podcast-podcast yang lebih seru bersama orang-orang yang lebih seru ke depannya. Oke, sekian dari saya Yasir Arafat. Saya Raja Abida Syakur. Saya Muhammad Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah makasih banyak orang. I love you deh.